Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Pak Amril Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Rakhananto dari Prodi Manajemen Pendidikan 2020A, dan di sini saya akan menjelaskan tentang VUCA dan era disrupsi. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu VUCA. VUCA merupakan akronim yang berarti volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. VUCA adalah tantangan yang harus dihadapi oleh setiap pimpinan organisasi yang menyangkut disrupsi, pergeseran pasar, perubahan perilaku konsumen, serta persaingan bisnis yang semakin ketat. Selanjutnya ada keterampilan di era VUCA. Yang pertama, insting yang kuat. Maksudnya adalah kemampuan untuk mengeksploitasi dorongan batin untuk membangun dan menumbuhkan hal-hal serta terhubung dengan orang lain. Yang kedua ada mengubah situasi, yaitu kemampuan untuk mengubah situasi yang penuh dengan dilema, seperti masalah yang tidak seperti masalah, dan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Yang ketiga ada kejelasan, yaitu kemampuan untuk melihat melalui kekacauan dan kontradiksi untuk masa depan yang belum bisa dilihat oleh orang lain. Yang keempat ada kemampuan belajar, yaitu kemampuan untuk memendamkan diri dalam lingkungan yang tidak dikenal dan belajar lebih dalam dari sumber utama. Yang kelima ada depolarisasi konstruktif, yaitu kemampuan untuk menenangkan situasi yang menegangkan, di mana komunikasi telah terpecah dan membawa orang-orang dari budaya yang berbeda menuju keterlibatan yang konstruktif. Selanjutnya, cara menghadapi ancaman VUCA. Yang pertama, volatility. Hadapi volatility dengan fashion. Yang pertama adalah terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja. Dan yang kedua, buat pernyataan yang kuat dan menarik tentang tujuan dan nilai tim. Selanjutnya ada uncertainty. Atasi uncertainty dengan understanding. Cara yang pertama adalah berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling. Yang kedua, jadikan investasi, analisis, dan interpretasi bisnis, dan competitive intelligence sebagai prioritas. Selanjutnya, complexity. Pecahkan complexity dengan clarity. Berkomunikasi secara jelas dengan tim Anda, dan kembangkan tim dan dorong kolaborasi. Selanjutnya ada ambiguity. Lawan ambiguity dengan agility. Yang pertama adalah dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan. Dan yang kedua, pekerjakan dan promosikan orang-orang yang berhasil di lingkungan VUCA. Yang kedua, saya akan membahas apa itu era disrupsi. Secara bahasa, disruption artinya gangguan atau kekacauan. Gangguan atau masalah yang mengganggu suatu peristiwa, aktivitas, atau proses. Secara praktis, disrupsi adalah perubahan berbagai sektor akibat digitalisasi dan Internet of Things. Contoh disrupsi adalah media cetak menjadi media online atau situs berita. Taksi konvensional atau taksi argo menjadi taksi online, mall atau pasar menjadi marketplace atau toko online, dan digitalisasi lainnya. Yang terakhir ada cara menghadapi era disrupsi. Cara yang pertama adalah ciptakan inovasi yang baru. Menciptakan inovasi yang baru adalah kunci utama agar dapat menghadapi era disrupsi. Jika seseorang tidak memiliki inovasi yang baru, maka ia akan berhenti dan mati. Yang kedua ada melakukan kolaborasi. Cara cerdas menghadapi era disrupsi berikutnya adalah dengan melakukan kolaborasi. Hal ini sangat penting agar bisnis yang dijalankan mampu bersaing dengan yang lain. Yang ketiga ada mengubah pola pikir. Seseorang harus mengubah pola pikir dan kesadarannya agar bisnis yang dijalankannya semakin sukses dan tidak berhenti di tengah jalan. Yang terakhir ada ketahui risiko yang ada. Ketahuilah berbagai dampak dan risiko bisnis sebagai cara cerdas menghadapi era disrupsi. Dengan mengetahui berbagai risikonya, setidaknya seseorang dapat meminimalisir potensi buruk yang kemungkinan terjadi. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.